ke chat aja. Oh, share itu ya. PowerPoint ya. Di chat room aja ya. Oke, langsung aja ya Kak, di chat room aja. Oke. Baik, kita mulai saja ya ibadahnya pada sore hari ini. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Haleluya, puji Tuhan, kita pada bulan Januari ini ya, kita masih bisa merayakan Natal atau merayakan tahun baru ini, terserah apapun itu. Yang penting kita tetap bisa bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kita dan kita akan bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari, oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan bersatu di dalam doa supaya Tuhan memimpin dalam berjalannya ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau, Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan akan memenuhi kami, dan kami percaya Tuhan pimpinan-Mu nyata atas setiap kehidupan kami. Ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jikalau ada kendala-kendala, Tuhan tolong kami supaya kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan rencana Tuhan. Setiap media, setiap jaringan, sinyal, kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini dapat menyenangkan hati-Mu, dapat bersama-sama memuji, mempermuliakan Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kuasa-Mu Tuhan Kau nyatakan, dan kami akan diberkati oleh setiap ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama memuji, mempermuliakan Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kita akan pujian, dengan apakah akan kubalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Allah yang setia. Apa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Engkau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita akan pujian ini dari awal. Kau Allah yang setia Tuhan, Bapa yang mulia. Haleluya.
Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi, dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Yesus, Kau ku sembah. Hosana, haleluya. Terpujilah Kau Yesus, haleluya. Oh, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami bersyukur padamu Yesus. Hosana, hosana, hosana. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan.
Yesus. Hanya Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus nanti Kak Diarti berdoa untuk membuka ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan jikalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk merayakan acara Natal Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau menolong kami Tuhan dari awal ibadah ini, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa setiap apa yang kami lakukan akan memuliakan nama Tuhan. Puji-pujian kami Tuhan akan berkenan di hadirat Tuhan. Dan setiap firman yang akan kami dengar, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan membawa perubahan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar sukacita Natal terus tinggal di hati kami, dan damai sejahtera Allah melingkupi hati dan pikiran kami, supaya kami terus belajar untuk berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkenanlah untuk memberkati acara kami dari awal sampai pada akhirnya dengan baik. Berkati semua anak-anak-Mu yang melayani pada sore hari ini. Biarlah urapan Tuhan terus menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Haleluya. Pada malam hari ini mari kita akan lebih lagi untuk memuji Tuhan, menenangkan hati Tuhan. Yesus adalah satu-satunya sahabat kita yang setia. Dialah yang memimpin kita dan menolong seluruh kehidupan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian yang mengatakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Membuka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, apa lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Membuka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Kau sahabatku, Kau sahabatku,
berada di sisiku, kau sahabatku. Selama-lamanya kau sahabatku. Berada di sisiku selama-lamanya. Oh, oh, oh. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus dimuliakan pada malam hari ini, teman-teman. Saya percaya sukacita menjadi bagian kita, dan Yesuslah satu-satunya sahabat yang benar-benar akan menuntun dan menguatkan seluruh kehidupan kita. Haleluya. Saya percaya dan yakin kita akan lebih lagi dikuatkan dan diteguhkan iman kita melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengar oleh hambanya, yaitu Ko Alan. Saya percaya Tuhan memiliki pesan yang akan disampaikan kepada kita semuanya untuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, seluruh jiwa dan pikiran kita untuk kita bersama-sama mendengarkan setiap firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, oh, oh. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Shalom. Haleluya. Teman-teman. Apa ini? Kita persiapkan hati kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Dari awal Bapa, Engkau mengenalku Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku
mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memiliku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, kan setia. Bukan setia sampai akhir hidupku. Mari kita persiapkan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengenal hidup kami, Engkau pun juga mengenal masa lalu kami Tuhan, tapi Engkau tidak melihat masa lalu kami. Engkau melihat kami sekarang Tuhan, dan Engkau mempersiapkan masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Hanya padamu-lah dasar harapan kami Tuhan. Hanya Engkau-lah yang membuat kami terus kuat. Kuasa-Mu-lah yang terus membuat kami kuat dan teguh Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami hari ini sungguh sukacita. Kami sungguh bahagia Tuhan. Kami boleh merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Kami boleh merayakan Tuhan kedatangan-Mu ke dunia ini Tuhan. Untuk menyelamatkan kami, untuk menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Kami semua berkumpul Tuhan di dalam Zoom ini Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin Tuhan ditambahkan lagi Tuhan pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua, berikan kami hikmat, berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam semuanya. Saya langsung ambil alih aja, karena saya tahu tadi pemimpin pujian kita kalau sudah gelap itu mati lampu dan pasti sinyalnya hilang. Dan benar, kan sinyalnya hilang dan saya ambil alih aja, memang pas juga waktunya diserahkan kepada saya langsung ambil alih aja cepat karena tidak usah membuang waktu. Jadi shalom semuanya, selamat malam. Saya senang sekali dan bersyukur sekali malam hari ini bisa melihat saudari yang luar biasa, saudara-saudara dan saudari yang luar biasa. Malam hari ini kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tema yang diberikan kepada saya adalah tentang pengharapan. Ya, sudah tidak asing kata pengharapan. Nah, kita akan buka terlebih dahulu di dalam kitab surat Ibrani pasal 6 ayat 19. Ibrani pasal 6 ayat 19. Ya, Ibrani pasal 6 ayat 19. Sebelumnya jika teman-teman semuanya kalau setuju atau katakan amin, boleh kasih jempol, boleh tepuk tangan, kasih emo ya, emoticon. Boleh juga ketik amin kalau itu memang
digerakkan oleh Tuhan untuk katakan untuk mengklik, itu dia sebagai tanda, sebagai respon saja biar saya bisa tahu. Karena kebanyakan ini dimatikan videonya aja, saya nggak bisa lihat wajahnya juga. Udah di Zoom, udah online, wajahnya ditutup, ditampilkan. Saya susah melihatnya responnya bagaimana, tapi tidak apa-apa. Saya percaya firman Tuhan pasti terdengar jelas di dalam kehidupan kita semua ya pada malam hari ini. Pasal 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, saya akan bacakan sampai habis saja karena itu ada koma, tidak pas ya kalau kita nggak ambil. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita lihat konteks ini, pengharapan kita ya Yesus Kristus. Dan di hari Natal ini Yesus Kristus telah lahir menjadi pengharapan bagi kita semua, bagi orang-orang 2000 tahun yang lalu, bagi kita juga hari ini Yesus adalah pengharapan. Kalau saya ngomong gitu udah selesai ya khotbahnya. Ya, Yesus pengharapan kita. Tapi saya ingin mengajak teman-teman lebih dalam lagi, kita akan lihat apa sih itu pengharapan. Nah, saya udah mencoba mencari kata pengharapan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata pengharapan itu artinya adalah harapan. Nah, harapan itu sendiri ada 3 artinya. Yang pertama, sesuatu yang dapat diharapkan. Jadi harapan itu adalah sesuatu yang dapat diharapkan. Jadi teman-teman jangan mengharapkan sesuatu yang tidak bisa diharapkan atau tidak bisa didapatkan. Jadi sulit nanti ya, jadi mustahil. Jadi sesuatu yang dapat diharapkan, Nah, kemudian yang kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan. Itu arti yang kedua. Keinginan supaya menjadi kenyataan. Yang sama. Jadi apa yang kita harapkan, sesuatu yang kita harapkan, itu harus jadi kenyataan. Keinginan menjadi kenyataan. Yang ketiga, orang yang diharapkan atau dipercaya. Jadi ini yang ketiga bicara kepada orang. Kalau tadi kan yang 1, 2 sesuatu yang kita harapkan. Misalnya tahun 2021 ini saya mau motor PCX. Waduh, gagal kan kalau pakai motor PCX gede, besar kan, gonceng juga enakan kan. Ya, terus apa lagi? Oh, tahun 2021 saya ingin mendapatkan pasangan hidup. Waduh. Ya, semua di sini kita ingin pasangan. Nah ya, oke, intermezzo saja. Jadi orang yang diharapkan atau orang yang dipercaya, itu 3 arti dari harapan. Nah, namun bagaimana dengan arti dari firman Tuhan? Kata pengharapan itu diartikan dalam bahasa aslinya itu elpis. Sebanyak 53 kali dicatat dalam Perjanjian Baru. Artinya suatu keyakinan atau apa yang diharapkan atau alasan untuk berharap. Jadi di dalam Alkitab, kata pengharapan itu sendiri diartikan sebagai suatu keyakinan. Seperti tadi, pengharapan kita Yesus, berarti itu menjadi suatu keyakinan. Itu menjadi seperti lagu dasar kita berharap, yaitu Yesus. Nah, adalah apa yang diharapkan atau alasan untuk berharap. Ya tadi, Yesus. Alasan kita untuk berharap. Nah, kemudian setiap kita semua pasti mempunyai harapan. Ada yang sini nggak punya harapan? Tidak ada ya. Semua punya harapan dan seringkali kebanyakan dari kita selalu menulis harapannya. Siapa di sini suka menulis harapannya? Boleh angkat tangannya, boleh kasih angkat jempol. Siapa yang menulis harapannya? Dan ini pengamatan saya, ini ya atau tidak ya itu tidak tahu, tapi kita selalu menulisnya di akhir malam tahun baru. Kita sering nulis untuk tahun depan. Contoh 2020 kemarin, malam tahun baru kita tulis harapan kita di tahun 2021, atau di awal tahun. Di bulan Januari, di awal tahun, kita menulis harapan kita. Sepanjang tahun 2021 ini apa, atau sepanjang 2022 juga langsung sekaligus harapannya. Ya, itu sering kita tulis. Saya percaya kita pasti pernah tulis. Pernah pasti. Tapi kalau sering setiap tahun saya tidak tahu. Mungkin lupa kan, mungkin juga kelewat, tapi saya tidak tahu. Tapi kita pernah menulis. Nah, pertanyaannya, dan pasti harapan kita berbeda-beda. Betul ya? Yang saya tulis pasti beda dengan Yobel. Yang saya tulis pasti beda dengan Yohana. Yang saya tulis pasti beda juga dengan Lisa. Mungkin juga ada yang sama. Mungkin ya, tapi kebanyakan pasti berbeda-beda. Nah,
pertanyaannya, apakah harapan yang kita harapkan adalah sama dengan apa yang Tuhan harapkan? Ini yang penting. Ini yang penting. Apakah harapan yang kita harapkan sama dengan apa yang Tuhan harapkan? Ini yang seringkali menjadi sebuah persoalan di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan sudah merancangkan rancangannya untuk kita menjadi A. Contohnya menjadi A. Ini repot. Maka percayalah sepanjang tahun yang kita jalanin, akan banyak persoalan-persoalan yang ada karena tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Dengan pencipta kita, rancangan yang sudah diberikan oleh Tuhan, yang sudah Tuhan rancangkan, kita tidak sesuai, pastilah akan banyak persoalan. Pertentangan sudah beda pasti. Sudah ada pertentangan. Pasti ya sudah. Pasti beda sekali dengan Tuhan. Nah, sedangkan orang yang sudah tepat aja, orang yang sudah mengikuti panggilan Tuhan, orang yang sudah mengikuti rencana Tuhan, itu pun banyak persoalan. Orang-orang yang sudah connect dengan Tuhan, orang-orang yang sudah tahu Tuhan mau dia sebagai apa, dia mau lakukan, itu aja masih banyak persoalan. Apalagi yang berbeda dengan Tuhan. Pasti lebih banyak lagi persoalannya. Nah, bagaimana? Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa mengetahui rancangan Tuhan di dalam hidup kita? Ini yang banyak seringkali ditanya kepada saya juga. Kalau ketika saya berbicara tentang harapan, kalau bagaimana kita harus sesuai dengan harapan kita dengan Tuhan, pasti kita bertanya, bagaimana caranya kita bisa tahu Tuhan mau apa, dan kita bisa tahu nih, dan kita harus klop dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Pasti itu pertanyaan klasik yang selalu ditanyakan. Bagaimana caranya? Biar kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan bagikan bagaimana caranya kita bisa tahu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Satu poin saja sebenarnya, tapi nanti saya akan bahas lagi yang lebih dalam lagi, bagaimana kita bisa berjalan dan sampai kepada harapan yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Ini sekarang pertanyaannya yang kedua tuh, bagaimana kita bisa tahu dulu? Bagaimana kita bisa tahu dulu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin juga sudah ada yang tahu. Ada yang tahu? Boleh jawab. Langsung ketik apa? Ya, saya akan bagikan langsung di Yeremia. Kita buka Yeremia pasal 29. Ada yang goyang-goyang buka ini. Itu. Ya. Goyang-goyang apa yang goyang-goyang? Ya. Yeremia pasal 29. Ini udah ngasing lagi sebenarnya. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Stop di situ dulu. Di ayat 11 Tuhan katakan, aku tahu rancangan untukmu yang penuh dengan harapan yang indah. Nah, kemudian ini jawabannya, ini caranya. Bagaimana kita bisa tahu? Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya, caranya berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Latar belakang ini sebenarnya bangsa Israel sedang dibuang. Sedang di dalam pembuangan, bukan dibuang. Sedang di dalam pembuangan di Babel. Dan mereka harus mengalami yang namanya hukuman 70 tahun. Nah, di ayat 12 dikatakan berserulah. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan tadi di ayat 11 dia udah kasih tahu rancanganku di ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku untuk kamu. Di ayat 11 Tuhan katakan, aku tahu rancangan untukmu. Di ayat 12 Tuhan katakan berseru. Artinya berseru. Yang ke-13 bertanya. Berseru, dia pasti akan menjawab. 13 bertanya, maka ia akan ditemukan. Maksudnya kamu akan menemukan Tuhan.
Dan kalau kita bertanya dan bertemu Tuhan, Tuhan menjawab, dan Tuhan pasti akan menjawab rancangan apa yang ingin Tuhan taruh di dalam hidupmu. Nah, di sini sebenarnya bangsa Israel sudah tahu apa yang diinginkan Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir. Tuhan ingin mereka menyembah kepada Dia, beribadah kepada Dia, dan dipimpin oleh Musa, dan adalah 10 hukum Taurat. Mereka harus menyembah kepada Allah, tidak boleh menyembah kepada berhala, tidak boleh ini itu, harus kuduskan hari Sabat. Mereka udah tahu. Tapi di perjalanan hidup mereka, mereka memilih keinginan mereka. Mereka mengingini apa yang mereka mau, dan mereka lakukan apa yang mereka inginkan. Bukan lagi apa yang Tuhan rancangkan untuk mereka. Tuhan sudah janji, kalau kamu taat, aku akan berkati. Aku akan berkat dengan melimpah-limpah. Itu ada di Ulangan pasal 28 tentang berkat. Kalau kamu taat dengan perintahku, maka aku akan memberkati. Tapi mereka tidak memilih untuk mentaati perintah Tuhan, tapi mereka memilih untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Karena mereka melihat tetangga mereka begini begitu, wah menyembah ini menyembah itu, mereka akhirnya mengikuti, akhirnya terjadilah persoalan dan mereka dihukum. Masalah terjadi dan mereka harus hidup di dalam pembuangan, di tempat asing, di tempat orang yang tidak dikenal, dan gaya budayanya juga asing, tidak sama seperti mereka. Itu sangat menyusahkan, itu sangat membuat masalah baru bagi hidup mereka. Mereka sudah tahu rancangan Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya. Nah, itu yang harus kita antisipasi juga. Kita sudah baca firman Tuhan, kita sudah tahu. Itu sebagai peringatan, kata Paulus. Sebagai peringatan. Israel sebagai peringatan untuk kita hari-hari ini. Orang-orang yang hidup hari ini, yang ikut Yesus. Kita harus, itu biar menjadi contoh untuk kita. Nah, di Yeremia 33 ayat 3 lebih jelas lagi. Kita buka Yeremia 33 ayat 3. Cepat sekali waktu ya. Saya baru sedikit ini ngomong kayaknya. Ya, Yeremia 33 ayat 3. Bagi saya sedikit kayaknya ngomong, tapi bagi yang dengar kayaknya udah banyak lah ya. Yeremia 33 ayat 3. Saya akan bacakan Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan ini dahsyat teman-teman. Tuhan katakan dalam firman-Nya, Dia berjanji kalau kita berseru, Dia akan menjawab dan akan memberitahukan hal-hal yang besar. Hal-hal yang tidak kamu ketahui. Apa hal-hal yang tidak kamu ketahui? Ya hal-hal besok. Besok ada yang tahu? Jangankan besok, 2 jam berikut aja kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, Tuhan ingin kasih tahu. Wah, ini saya kalau baca ayat ini saya sangat bergairah sekali, sangat sukacita sekali. Karena ketika kita tanya Tuhan, Dia menjawab dan Dia memberitahukan hal-hal yang tidak kamu ketahui. Wah, ini luar biasa sih. Dia memberitahukan kepada kita semua apa yang akan kita harus lakukan besok, lusa, atau seterusnya. Luar biasa. Ayat ini janji kepada bangsa Israel, kepada orang-orang pada Israel pada waktu itu, dan juga kepada kita. Karena firman Tuhan ini bukan hanya untuk orang Israel, untuk kita. Janji ini juga untuk kita. Jadi marilah kita terus berseru kepada Tuhan, bertanya. Terus ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya kita tahu Tuhan jawab atau tidak? Ya kan? Panjang lagi. Itu bisa satu sesi lagi. Tapi intinya kita bertanya dan kita pasti dijawab dan kita pasti diberitahukan. Entah itu caranya bagaimana, itu Tuhan caranya. Yang penting kita tanya dulu, berseru dulu kepada Tuhan. Masalah Tuhan menjawab dengan caranya bagaimana? Mungkin lewat pendeta, gembala, mungkin lewat orang-orang sekitar kita, mungkin lewat kakak adik kita atau mama kita, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting Dia menjawab dan Dia akan memberitahukan apa yang terjadi di depan sana. Dia akan kasih tahu langkah-langkahnya step by step untuk kita sampai kepada rancangannya yang penuh dengan harapan itu. Oke, saya akan cepat, ini waktunya sangat cepat sekali. Nah, jadi marilah kita bertanya kepada Tuhan. Jangan sungkan pada Tuhan. Karena Yesus sudah menjadi perintis kita. Tuhan sudah menjadi pendamai kita untuk kita langsung komunikasi dengan Tuhan. Kita bisa langsung kapan saja kita bertanya kepada Tuhan. Bukan berarti saya nggak boleh datang ke gembala, ke pendeta, pendeta tolong dong tanyakan pada Tuhan untuk hidup saya. Tidak. Itu saya tidak. Tapi kita bisa langsung punya akses kok.
kita punya akses langsung kepada Tuhan. Tidak perlu tunggu-tunggu pendeta, tidak perlu tunggu-tunggu gembala. Nah, kalau nanti gembalanya harus ngurus banyak hal, kita jadi tertunda. Kan? Jadi tertunda, akhirnya kita menunggu-nunggu, akhirnya kita lakukan apa yang jadi keinginan kita sendiri. Jadi kita langsung aja. Kita hampiri tatanya yang kudus, karena kita sudah disucikan oleh darahnya. Nah, itu cara kita tahu rancangannya. Sekarang yang ketiga, yang terakhir saya ingin bagikan adalah bagaimana kita bisa yang ketiga, bagaimana rancangan Tuhan yang sudah kita tahu dapat terjadi dalam hidup kita. Itu pertanyaannya. Bagaimana rancangan yang sudah kita ketahui, kita sudah tanya kan? Kita sudah tanya, Tuhan jawab, Tuhan kasih tahu rancangannya. Nah sekarang, bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, melangkah dengan berani. 2 Korintus 3:12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Nah, latar belakangnya adalah Paulus sedang menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, yang notabene adalah orang Yunani dan orang Yahudi yang percaya Yesus. Karena Paulus menyinggung juga nama Musa dalam perikop ini. Paulus menceritakan pelayanan Musa. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, ada cahaya yang menyinari mukanya sehingga cemerlang. Jadi kita tahu ya ceritanya Musa itu ketika dia bertemu Tuhan, cahaya itu menyinari mukanya dan dia bercahaya mukanya. Nah, terus Paulus mengatakan jika pelayanan yang demikian mendatangkan kemuliaan, betapa lebih besarnya kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi Paulus sedang mengatakan bahwa dia sedang melakukan pelayanan roh yang menyertainya, pelayanan roh. Nah, karena itu Paulus dalam ayat 12, jadi dalam ayat 12 Paulus mengatakan karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maksudnya mempunyai pengharapan yang tadi yang dia jelaskan. Yang apa ya, bagaimana kalau kita pelayanan dari roh itu mendatangkan kemuliaan seperti yang luar biasa. Nah, kita punya harapan seperti itu, akan sampai kepada seperti itu, seperti Musa, cahaya. Tapi itu lebih lagi, kata Paulus. Nah, itu jadi pengharapannya dia. Makanya bahwa kemuliaan yang besar akan menyertai mereka dan Roh Kudus akan menyertai mereka. Oleh sebab itu Paulus bertindak dengan keberanian. Dia tidak peduli apa kata orang. Dia tidak peduli apa kata orang pada waktu itu, orang-orang yang di sekitarnya itu, pada rasul-rasul, pada dia, oh ini gini. Dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, itu dari roh. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dia hiraukan apa kata orang, dia tidak peduli apa kata orang, rancangan yang sudah Tuhan taruh dalam hidupnya, ketika dia bertobat, ia lakukan dengan ia lakukan tanpa memikirkan apa kata orang. Ia berani melangkah. Tuhan, dia tahu karena Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Sekalipun demikian juga dengan hidup kita. Mungkin ketika kita sudah menangkap rancangan Tuhan, ada orang di samping kiri kanan sekeliling kita yang mungkin tanya, aduh, nggak mungkin terjadi. Dia menyindir kamu, atau dia menyuruh jangan teruskan, udah berhenti saja, jangan lakukan, itu bukan, itu pasti kamu gagal. Jangan dengarkan itu. Tapi dengarkanlah Tuhan yang sudah memberitahukan kepada kita rancangannya, dan dengarkanlah Roh Kudus dan firman Tuhan. Maka kita akan mencapai apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Mungkin ada orang yang mengatakan, dulu ketika saya menerima panggilan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, ada orang sekeliling kita, ngapain jadi hamba Tuhan? Mau jadi apa? Hidupmu nanti gini-gini, miskin, nggak ada uang. Saya hiraukan semuanya itu, saya tetap fokus kepada apa yang Tuhan sudah katakan dalam hidup saya. Karena itu juga tidak mudah. Saya bergumul dan berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Selama 40 hari saya puasa dan doa, saya tanya kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan jawab. Tuhan katakan, pergilah. Saya pergi. Walaupun teman-teman saya, aduh kamu sayang banget sih, kamu kerja aja udah. Terlebih lagi, bibi saya mengatakan, udah kamu jangan pergi. Saya bilang, saya udah bayar registrasi. Saya gantiin registrasinya. Kamu jangan pergi. Udah kamu bekerja saja. Kamu bangun, kamu bekerja, kamu cari uang, kamu beli rumah, terus nikah, terus ya udah gitu aja. Saya bilang, tidak bisa. Saya tetap pergi. Akhirnya saya pergi, dan sampai hari ini saya tetap ada di sini dan melayani Tuhan, dan saya tahu panggilan Tuhan dahsyat dalam kehidupan saya. Dan saya juga percaya pada teman-teman semuanya juga, Tuhan sudah nyatakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Lakukan dengan berani,
tetap berjalan, apapun orang yang mengatakan itu tidak penting. Yang penting kata Tuhan yang harus kita dengar. Jangan terlalu sering dengan kata orang lain. Orang lain belum tentu benar, tapi kata Tuhan selalu benar. Tidak ada kata Tuhan yang tidak pernah tidak salah. Tuhan selalu benar. Tuhan tidak pernah salah perkataannya. Tuhan selalu benar. Oleh sebab itu, jangan pernah dengar kata orang lain. Mungkin orang lain tuh iri kepada kita kalau kita sukses, kalau kita berhasil, dan kalau kita ikuti kata Tuhan, kita ikuti jalan Tuhan, orang mungkin iri. Jadi mari kita melangkah dengan berani, maka kita akan mencapai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Yang kedua, ini yang kedua yang terakhir. Yang kedua yang terakhir ya. 3 pertanyaan dan ini yang kedua yang terakhir. Banyak beranak ya. Pertanyaan tapi ada anak-anaknya. Oke. Yang kedua, bagaimana rancangan yang sudah kita ketahui itu dapat terjadi dalam hidup kita, bertekun dalam proses. Bertekun dalam proses. Roma 5 ayat 4 sampai 5 katakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi, bertekunlah dalam proses. Latar belakang ayat ini adalah di mana orang Yunani yang percaya kepada Tuhan, orang Romawi yang percaya kepada Tuhan, dalam penganiayaan dan siksaan oleh Kaisar Romawi pada waktu itu. Mereka tertekan karena mereka dilarang menyembah kepada Yesus. Mereka harus menyembah dan menyebut Kaisar adalah Tuhan. Makanya Paulus mengatakan di Roma 10 ayat 9 sampai 10, jika engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, maka engkau diselamatkan. Itu sebuah tantangan yang besar buat mereka pada waktu itu. Kalau mereka mengaku dalam mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka mereka sedang menyangkal Kaisar adalah Tuhan. Dan akibatnya mereka akan dianiaya. Dan lebih-lebih mereka akan dibunuh. Mereka akan disalibkan. Mereka akan dijadikan obor. Bayangkan begitu penyiksaan yang luar biasa pada waktu itu. Tetapi mereka tetap bertekun. Makanya Paulus menasihati mereka, tetap percaya, tetaplah ikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Proses itu jalankan. Walaupun itu sakit. Mungkin itu sakit. Tetapi pada akhirnya mereka menemukan pengharapan yang sejati. Kekekalan. Pengharapan kita sejati itu kekekalan. Kalau kita mau tahu, pengharapan sejati kita adalah kekekalan. Makanya kita harus terus bertahan dalam proses, bertekun dalam proses. Bukan saja kita capai pengharapan di dunia ini, harapan rancangan Tuhan di dunia ini, tapi juga yang terakhir adalah di surga nanti. Percuma kita mendapatkan semua yang ada di dunia ini, tetapi surga kita nggak dapat. Itu percuma, itu sia-sia kita hidup. Karena tujuan akhir kita, pengharapan akhir kita adalah kekekalan. Orang-orang Yunani pada waktu itu, mereka melihat bahwa ada pengharapan ketika kematian. Makanya mereka tidak takut mati. Mereka tidak takut dengan bahaya. Karena tahu setelah kematian ada kehidupan yang kekal bersama Yesus di surga. Nah, bertahan dalam proses, bertekun di dalam proses. Mungkin, saya mencatat sedikit, mungkin tahun 2021 ini, situasi dan kondisi tetap sama dengan tahun sebelumnya, tahun 2020. Masih ada virus corona yang sering kita dengar dan mungkin bosan. Saya bukan sedang hanya ingin menambah kebosanan saudara, tapi saya hanya ingin menjelaskan sedikit saja. Bahkan ada didengar lagi virus yang baru. Jangan takut. Saya ngomong kayak gini jangan takut. Ini cuma hanya sebagai contoh aja. Jangan takut. Mau ada virus baru, mau banyak virus, apa yang kata Daud katakan, mau 1000 musuh di kiriku, 10.000 di kananku, saya tidak takut. Itu yang harus kita pegang juga. Ya, jadi jangan takut. Dan banyak kesulitan, kata orang banyak kesulitan dalam sekolah, dalam bekerja dan sebagainya, banyak kesulitan. Namun saya juga ingin katakan bahwa marilah kita tetap semangat dan tekunlah dalam menjalani tahun 2021 ini. Mari kita bertekun, apapun yang terjadi tekun, maka kita akan menjadi tahan uji. Segala sesuatu yang terbiasa kita lewati, kita lakukan, itu akan menjadi kita tahan uji, tahan. Jadi hari ini kita lewatin, besok kalau ada hal yang sama, kita sudah menjadi tahan uji. Nah, sering kita melakukannya, kita akan menjadi tahan uji, dan tahan uji tentu dong, kita akan menerima pengharapan itu. Kita akan, kalau kita sudah melewati proses itu, kita sudah menjadi tahan uji, kita akan menerima pengharapan itu seperti Roma yang tadi katakan, proses
ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita akan menerima pengharapan itu. Hanya orang-orang yang bertahan pada kesudahannya yang akan menikmati apa yang diharapkan. Dengar baik-baik. Hanya orang-orang yang akan menikmati apa yang diharapkannya. Apa yang sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupannya. Karena logikanya orang-orang yang bertahan tidak akan mungkin menerima pengharapan atau menerima rancangan dari Tuhan. Ya iya, dia nggak bertahan, dia lari dari masalah, dia kabur dari masalah, dia hilang, dia tidak mau menghadapinya. Sebagai contoh terakhir, kita semua pernah sekolah SD. Kita semua pengen lulus pasti SD kan? Saya percaya semua sih pasti lulus SD kan? Nah, kalau kita pengen lulus SD atau lulus SMP, lulus SMA, kita harus melewati yang namanya proses UAS. Mungkin di kelas 6 ada UN. Sekarang UN udah nggak ada ya. Tapi dulu kita ada UAS, ada UN. Nah, kita harus melewati proses itu kan, proses UAS. Nggak mungkin lah kalau kita mau lulus ke SMP, kita nggak melewati UAS, kita nggak melewati UN. Kita menghindar ketika harinya mau UAS, kita malah kabur, kita malah nggak masuk. Ya kita tidak akan lulus. Kita tidak akan masuk ke SMP. Sama juga SMP juga tidak masuk ke SMA. Dan demikian seterusnya. Kalau kita sedang kuliah, kita mau lulus wisuda kan? Mau lulus dan wisuda. Lah kita nggak kerja skripsinya bagaimana? Mau lulus. Ya jadi ini sebagai contoh saja gambaran bertekun di dalam proses akan menjadi tahan uji akan menerima pengharapan. Yang terakhir, ayat terakhir sebelum saya tutup, waktunya juga udah hampir 25 menit saya kasih waktu ya. Ternyata agak cepat saya. Nah, dalam Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Di sini saya udah catat sih. Kalau saya buka kitab saya catat. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu lagi-lagi nasihat Paulus kepada orang-orang di Roma pada waktu itu. Memang begitu penganiayaan yang luar biasa pada waktu itu di Roma. Kaisar yang begitu keji, yang begitu jahat, menyiksa orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi Paulus mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan kita apa? Yaitu rancangan yang penuh dengan harapan dan rancangan yang akan membuat kita masuk ke dalam surga nanti. Itu pengharapan kita yang kekal, yang sejati. Jadi bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sebagai penutup kesimpulan, di hari Natal, ya walaupun harinya sudah lewat, tapi pengharapan Tuhan tidak pernah lewat. Tanggal boleh lewat, hari Natal yang biasa dirayakan di Desember boleh lewat, tapi pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah lewat sedetik pun, sehari pun tidak pernah lewat di dalam kehidupan kita. Sampai kapanpun, sampai tahun depan pun lagi kita merayakan, pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah hilang, tidak pernah binasa, tidak pernah ditelan oleh waktu, hilang ditelan tidak pernah. Tetap selalu ada di dalam hati saya dan hati saudara. Sebab itu hidupilah pengharapan yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita semua pada malam hari ini. Dan saya berdoa bagi kita semua pada malam hari ini yang mendengarkan Tuhan tentang pengharapan bahwa Tuhan yang merancangkan yang terbaik untuk hidup saudara. Mulai malam ini mungkin, saya tahu juga mungkin tahun 2020 kita terlalu mengikuti keinginan kita. Kita hanya berjalan menurut diri kita sendiri. Mari saya ajak di tahun 2021, masih di awal-awal ini, ya udah 18 hari kita lewati, mari kita berseru dan bertanya kepada Tuhan lebih lagi, lebih giat lagi, lebih sungguh lagi, sehingga Ia menjawab dan memberitahukan hal-hal yang besar dan yang tidak kita ketahui. Itu hal yang dahsyat, saudara. Itu hal yang dahsyat, teman-teman. Saya percaya itu hal yang dahsyat kalau Tuhan memberitahukan, Alan besok, nanti besok kamu harus gini-gini. Itu dahsyat. Kalau Tuhan sudah kasih tahu, wah itu dahsyat sekali. Makanya jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan tidak capek kok mendengarkan seruan kita. Tuhan tidak capek. Tuhan bukan manusia yang seperti kita. Kalau kadang kita capek kan dengar orang lain ngomong, ini, karena kita capek. Tuhan tidak pernah capek. Tuhan selalu ada untuk saya dan saudara. Ya, jadi mari kita tangkap pengharapan
yang Tuhan sudah sediakan, rancangan yang penuh harapan, yang indah, itu ada di dalam hati saudara. Dan mari kita terus bertanya kepada Dia, sehingga rancangan itu sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Oke, itu saja. Mari kita akan berkepala, kita akan berdoa bersama-sama. Ya, Bapak, kami bersyukur malam hari ini sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Kami boleh sama-sama belajar ya Tuhan. Untuk hamba-Mu juga mau belajar kebenaran firman-Mu. Untuk saudara-saudaraku juga yang hari ini ikut Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah sia-sia. Kebenaran firman-Mu Tuhan tersampaikan dalam kehidupan kami malam hari ini. Masuk dalam hati kami, di tanah kami yang subur. Dan akan bertumbuh dan akan berbuah lebat Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh pengharapan kami Tuhan. Tuhan cross-check pengharapan kami, biarlah sesuai dengan apa yang Kau harapkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau di tahun 2021 ini, kami ingin sejalan dan sejalur dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak mau bertentangan dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau sama dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya rancangan Tuhan lebih indah daripada rancangan kami. Rencana Tuhan lebih indah dari apa yang kami inginkan, rindukannya Tuhan. Kami tahu walaupun rencana Tuhan penuh dengan mungkin liku-liku, penuh dengan proses, tapi kami mau bertekun, kami mau tetap terus bertekun di dalam proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika kami bertekun, maka kami akan menerima pengharapan rancangan yang Tuhan sudah jadikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu berdoa untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan akan terus menyertai, melindungi, dan memberkati semuanya, dan rancangan mereka akan terjadi dalam kehidupan mereka satu persatu. Tuhan akan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Saya serahkan kepada yang memimpin selanjutnya. Amin. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini kita diberikan sebuah pengharapan yang baru, kita diberikan sebuah kebenaran yang luar biasa. Dan pada malam hari ini sesuai dengan acara kita merayakan Natal bersama-sama. Saya minta teman-teman, Bapak Ibu Saudara untuk menyediakan lilin yang ada. Kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Kita akan menyalakan lilin di tempat kita masing-masing dan kita akan ikut bersama-sama menyanyikan pujian Malam Kudus yang akan diputar melalui sebuah video. Kita percaya bahwa kelahiran Kristus memberikan terang kepada kita, dan terang itu kekal abadi dalam setiap kehidupan kita. Dalam keabadian yang tak terkirakan, tidak ada kesusahan yang tidak bisa dibahagiakan, dan kita tidak bisa mengukur semua yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Melalui Natal pada malam hari ini, biarlah lilin atau cahaya yang kita pegang pada malam hari ini dapat menjadi sebuah terang yang membawa kita masuk ke dalam kehidupan baru di tahun yang baru ini, dan kita bersama-sama ikut berbahagia, dan biarlah damai Natal tinggal tetap di dalam hati kita masing-masing. Mari kita sama-sama sejenak untuk kita memperingati hari kelahiran Tuhan. Kita menyalakan lilin bersama-sama di tempat kita masing-masing, dan kita bersama-sama menaikkan pujian yang akan dinyalakan melalui video ini.
Long lay the world in sin and never pining, till he appeared and the soul fell in love. A trail of hope, the weary world rejoices for yonder race, and new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night divine. Oh, night when Christ was born. A night divine. Ya, mari saya minta dengan kasih Kristus, Kak Yobel akan memimpin kita di dalam doa untuk membawa perenungan kita kepada Tuhan dan menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, di pada malam hari ini kami berjumpa dalam via virtual bersama-sama dengan seluruh teman-teman yang ada di dalam komunitas Peacemaker, merayakan Natal bersama-sama ya Tuhan. Penyalaan lilin yang kami lakukan juga berupa sebuah penyalaan yang kami lakukan mungkin melalui lilin, mungkin melalui senter, atau mungkin melalui hal-hal yang lainnya. Namun biarlah Tuhan kami dapat memaknai itu semua, agar kami dapat menjadi terang dunia di tengah kegelapan dunia ini ya Tuhan. Kami membawa nama Tuhan kemanapun kami berada, kami memberitakan nama-Mu kemanapun kami berada, dan kami menerapkan apa yang sudah ingin Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau membuat kami menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang luar biasa, membawa generasi muda di sekitar kami untuk mendekat dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat kami benar-benar terapkan dalam kehidupan kami, sehingga setiap hari firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga orang lain pun dapat menikmatinya, dan mereka ingin menjadi sama seperti kami Bapa. Sehingga nyatalah kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa kami membawa mereka untuk lebih dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah di tahun 2021 ini ada banyak perencanaan kami, ada banyak visi misi kami, ada banyak yang ingin kami lakukan. Engkau sertai kami dimanapun kami berjalan, biarlah langkah kami membawa damai, membawa berkat, dan dimanapun kami Bapa menginjakkan kaki, biarlah itu menjadi milik kami. Berkat Tuhan hadir bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah makna dari Natal, biarlah makna dari penyalaan lilin dari kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami terapkan dan dapat kami bagikan bagi siapapun yang di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa mengucap syukur, biarlah kuasa Allah turun atas kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan mematikan lilin ataupun cahaya-cahaya yang sudah kita punya. Dan sekarang kita memasuki di dalam perayaan Natal. Kita ada games berhadiah, door prize-nya berupa games berhadiah, dan hadiahnya cukup besar teman-teman. Jadi hadiahnya itu untuk yang juara 1 akan mendapatkan pulsa dari pengurus Peacemaker senilai 100.000. Dan untuk juara 2 akan mendapatkan pulsa senilai 75.000. Dan untuk juara yang ketiga akan mendapatkan pulsa dari pengurus Peacemaker sebanyak 50.000. Juara 3 aja udah lumayan loh teman-teman. Udah nggak beli pulsa 1 tahun kayaknya nih. Jadi teman-teman boleh buka kameranya. Semuanya buka kamera karena games ini kita butuh kamera.
kita butuh tim satu rumah juga untuk menolong kita, boleh. Para pengurus juga boleh ikut bermain, tetapi hadiahnya akan jatuh kepada yang bukan pengurus. Gak ada yang para pengurus bantuin saya untuk lihat siapa yang duluan nanti. Ko Alan, Kak Yer, Kak Yobel, Kak Pram, bantu saya untuk melihat. Yang belum menyalakan videonya, kita masih menunggu. Ini hadiahnya sangat besar, jadi kita tidak ada niatan untuk curang di sini ya. Jadi kita harus melihat orang-orang. Kak Nusya mana nih Kak Nusya? Aku pengen lihat mukanya Kak Nusya nih. Kak Esra, Kak Elisa, Kak Maruli. Oke. Jadi gamesnya itu, saya akan share screen sebentar. Gamesnya itu, ini sangat seru teman-teman. Kalau teman-teman berhasil melakukannya, maka teman-teman akan yang juara 1 akan mendapatkan pulsa sebanyak 100.000 untuk juara 1. Ini keren loh. Ini belum pernah ada. Ada apa dengan Kak Lamro ini? Kayaknya Kak Lamro udah siap juara 1 nih, udah siap juara 1 banget. Oke, saya akan share screen teman-teman. Oke, saya harus buka PPT-nya dulu biar tidak kelihatan di situ soalnya. Ini dia nih. Sudah siap teman-teman? Yang udah siap boleh ini, boleh kasih jempolnya. Oke. Sekarang, perintahnya apa Kak? Setelah menyalakan kameranya, saya minta teman-teman semua menyalakan audionya. Oke, ya, menyalakan audionya. Sekarang karena waktu melakukan game ini putus suara dan juga gambar. Oke. Gamesnya, kita lihat dulu mukanya pastor ini yang baru berkhotbah. Kalau ada yang belum kenal nanti tak kenalin. Kalau ada yang mau nomor handphonenya nanti tak kasih. Ini hadiah utama nih. Masih jomblo soalnya. Hadiah utamanya yang ada di sini. Games yang pertama namanya adalah nama gamesnya adalah Do. Jadi rules-nya itu adalah siapkan Alkitab buku teman-teman, kemudian lakukan sesuai perintah yang saya kasih, ambil jawaban teman-teman dan tunjukkan ke kamera, tunjukkan jawaban ke kamera dan semoga teman-teman beruntung. Contoh. Ada pena. Saya tahu kayaknya gamenya. Contoh misalnya, saya bilang ambil sesuatu di ayat Alkitab, saya bilang buka Keluaran pasal yang ke-20 ayat 6, kata-kata ketiga misalnya. Di kata-kata ada kata sendok. Ambil kata sendok dan tunjukkan ke kamera begini dan bilang siapa yang duluan dia adalah pemenangnya. Oke. Interupsi Kak. Bentar, Dan. Pram. Ya, itu apa namanya? Kan kameranya nggak bisa dilihat semua. Jadi Iya. kalau pas dia dapat barangnya, langsung ngomong duluan. Aku Ya, gitu, misalkan batu, misalkan gitu kan. Jadi ya, bisa dipantau itu. Itu apa, Fit? Jadi dia ngomong dulu, baru nanti dia tunjukin barangnya. Oke. Kalau dia ngomong nggak ada barangnya, itu nggak salah. Itu buat Kak Pram dan Kak Alan. Oke, kita mulai. Sudah siap semuanya? Makanya audionya harus dinyalakan. Tadi di pertama saya bilang bahwa audio dan gambar sangat dibutuhkan. Saya mati lampu. Bukunya mana nih? Oke, sudah siap? Pertanyaan yang pertama. Are you ready to go? Pertanyaan yang pertama.
Matius pasal yang ke-17, ayat yang ke-27, kata ke-28. Kamu udah dapat, langsung cari barangnya, langsung ngomong di kamera. Aku sebutannya juga nggak apa-apa. Aku. Aku itu siapa? Kalapro. Bang Lamro. Lamro. Apa? Mana barangnya? Mana barangnya? Duit. Nanti uangnya kita minta buat beliin pulsa ya. Ngawur. Bener Kak? Betul. Oke, berarti Kalapro yang duluan ya. Boleh dicatat kakak-kakak. Oke, Kok siap. kakak kayak sekolah minggu aja. Ada uang. Kalapro. Oke. Siapa yang nulis ini? Sudah. Yang lain masih belum ketemu. Novi dan Grace belum ketemu. Dapat. Aku. Iya, Oke. iya. Bambang. Yang kedua siapa? Batu. Bambang Syaan. Oke. Batu. Oh, Batu. Siapa? Di itu kan Oke, kita untuk yang kedua. Pertanyaan yang kedua. ngambil batu. 1, 2, 3, go. Markus pasal yang ke-14 ayat 13, kata-kata yang ke-23. Windra, cepat Windra. Mayan tuh nggak bisa tahun. Ini Kak. Lamro. Kalamro, oke. Kalamro lagi. Windra kedua. Yang udah dapat Jangan kasih trauma, kesempatan ya. yang lain. Windra kedua, yang lain. Nanti akan ada beberapa ini untuk mengambil juara 1 dan 2. Jadi saya yang akan menilai, oke? Kalamro sudah dapat 2, tapi belum tentu juara 1. Sudah siap? Kita lanjut ke nomor yang ketiga. 1, 2, 3. Yosua pasal 9 ayat yang ke-13, kata-kata ke-19. Yosua 9 ayat 13. Cepat. Siapa ini? Siapa yang udah dapat? Saya Windra. Oke, Windra. Apa itu Windra? Masih kurang tepat. Yang lain masih ada Kecil. kesempatan. Aku. Oke, Kalamro udah dapat lagi. Yang lain. Yohana Kayak Panjaitan. anak kecil. Yohana Panjaitan tadi apa itu? Iya. Aku. Aku. Novi dan Grace. Novi dan Grace. Windra tadi kurang tepat. Dia buru-buru mau dapat pulsa, akhirnya dia kurang tepat. Novi dan Grace dapat 1 ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat dari games yang pertama. Ini ada yang catat kan? Tunggu bentar, ada yang catat kan? Ada dari catat. Oh, Lanjut 1, 2, 3. Ayub pasal 37 ayat 1, kata-kata keseb. Kok ayat 1? Ayat Ayub. Lo. Ayub pasal 37 ayat 18, kata-kata keseb. Aduh. Kita angkat aja. 17. Cermin enggak? Cepat. Siapa yang udah dapat nih? Saya Itu kayak Windra. Windra. Kayak Windra yang dapat. Oke, Windra 1. Windra. Aku. Saya. Aku. Windra yang duluan ya. Windra 1. Oke, kita lanjut. Aku keberapa tadi? Imamat pasal yang kedua, ayat yang kedua, kata-kata ke-18 dan ke-21. Windra nggak punya nih. Ada. Novi nggak punya nih. Di dapur Kak, di dapur. Aduh. Ayo yang di rumah cepet dong, yang di rumah.
rumah cepat dong. Koalan bisa tuh ngambil, tapi hadiahnya buat aku. Sama 21. Aku. Ini. Siapa? Siapa itu? Bambang. Bambang. Mana lihat barangnya? Ini. Apa itu? Tepung. Tepung dan Udah belum guys? Diangkat Pak kalau Bambang. lagi. Udah belum? Ya kalau lagi betul. Bambang. Kemennya mana ada, Bu? Oke. Kemennya apa? Minyak dan tepung. Minyak. Tepung terus kata-kata ke-21 itu minyak. Oke. Berarti untuk games yang pertama pemenangnya adalah Kak Lamro dengan mendapatkan 3 poin duluan nomor 1 dan 2 poin kedua. Kak Bambang mendapatkan 2 poin, Novi mendapatkan 1 poin, Windra mendapatkan 2 poin. Kita lanjut ke games yang kedua. Siapa tahu beruntung. Games yang kedua ini adalah games logika nih. Games logika, aku tahu kalau pun pasti nggak bisa, Kak Yer pun pasti nggak bisa. Yang anak-anak zaman sekarang ini yang pasti bisa, karena mereka zaman old, lahir sebelum saya lahir. Oke. Remeh ya Mas Pram. Adalah games kita bermain tebak gambar dan jawabannya itu diketik melalui room chat. Jadi chat siapa yang masuk paling pertama dan tepat, dia adalah pemenangnya. Kita total, nanti saya yang total di sini, kemudian saya yang menjumlahkan siapa yang menjadi pemenangnya. Oke, siap? Sainganlah. Biar semakin seru, saya juga ikutan. Oh, ikutan. Oke, baik. Boleh ikutan. Mari, Saya ikutan silakan. juga kalau gitu. Oke, ikutan baik. Saya terima. Ikutan biar semakin seru. Nah, Kak Yer juga ikut boleh nih. Saya udah buka room chatnya, nanti saya lihat sendiri. Kalau dia udah chat dua nih, misalnya jawabannya adalah kalau ini ada gambar, ada pena dan ada mangkok. Saya jawabnya bukan lihat mangkoknya, tapi ayam jago misalnya. Dan jawaban yang benar adalah ayam jago, saya chat di nomor 2 dan yang chat nomor 1 salah, yang benar adalah chat yang kedua. Oke, siap? Siap, Bu. Oke, siap. Kayaknya udah siap banget nih. Siap, Bu? Baik, mari kita lanjutkan dengan yang pertama. Apakah ini? Waduh. Silahkan ditulis di room chat. Siapa yang Mana? Gambarnya nggak ada. Ialah yang mau. Bu. Gambarnya udah keluar. Oh ya. Lamro. Oke. Senjata api. Jawabannya yang pertama adalah Lamro. Yang lain buruan dong, masa dari tadi Kak Lamro terus? Tadi udah dikasih tahu tuh. Enggak. Ini jelasin dong kayak gini Usianya loh mainnya. Itu gambar senja. Oh, kalau S-nya hilang jadi Oh senjata. ya, saya jelaskan ya jawabannya kenapa senjata api. Ini adalah suasana senja, ini adalah tas S-nya dihilangkan, kemudian sapi S-nya nggak dipakai. Jadinya senjata api. Oke. Senjata. Ada yang baru paham, Oke, baik. Mana nih Pram? Yang betul, semangat udah berapa nih Pram? Udah tahu tapi kalah cepet aku. Beda usia. Tidak usah. Oke, lanjut. Saya sudah catat di sini siapa yang pemenang juara 1, siapa yang juara 2, dan siapa yang juara. Lanjut, nomor yang kedua. Mana ini kursor saya? Oke. Siapa yang menjawab duluan? Cepat. Jangan diomongin, langsung diketik. Itu benar itu. Yang barusan diomongin. Iya, betul itu. Ya, betul itu lagi. Betul tadi. Tarararatata. Itu betul tadi. Menang dikasih Mikoma. Ayo.
Alan mana nih suaranya? Pramona mana nih suaranya? Apa bukan deh? Ayo. Masih kurang tepat. Kok Alan masih kurang tepat? Yang lain masih kesempatan. Yang belakangnya. Masih kurang tepat. Ini 3 gambar belum. Sudah mulai ada clue-clue yang menunjukkan jalan yang baik. Windra, where are you? Jadi E. Windra. Ayo Windra. Kado. Ini kuning. Aku. Kedengeran nanti. Udah clue-nya udah mendekati sana tapi masih kurang tepat. Aduh. Itu gambar virus corona tuh. Apa buka ada bakteri? Siapa lagi? Ini masih kurang tepat. Yohana Panjaitan. Masih kurang tepat. Saya hitung sampai 3 soalnya hangus ya. Ya, 1, 1, 2, dan 3. 3. Apa hasilnya? Oke, ini adalah kado. Kemudian ini adalah apa? Ini kuman, ini kado. Kumannya Kuman. dengan E. Kumannya diganti dengan E, berarti buka dokumen. Buka dokumen. Bukan. Oh, aku tanggapannya tadi warna ini. Rupanya kuman dia. Cuman aku carinya bakteri sama virus. Nggak nyambungnya. Virus corona. Wah, susah ini. Makin malam makin susah nih. Kak Daud hanya ketawa aja nih. Jawab buka. Lanjut, cari yang banyak. Banyak, lanjut. Mana nih? Oke, yang ketiga. Cepat, ini gampang banget nih. Easy. Indah. Kuda. Bunga tidur tuh. Alan, beda tipis. Aku udah duluan. Udah dijawab sama Oke. Bang Lamro duluan. Bang Lamro. Udah. Aku heboh sendiri. Kayaknya seru banget nih. Bisa mengelabui orang-orang. Mimpi. Oke. Yang kalah dapat minyak, guys. Ada bunga dan orang tidur. Jadi itu adalah bunga tidur. Gampang banget kan? Selanjutnya juga gampang nih, gampang. Jangan dulu. Masuk dalam terus. Jangan terlalu gampang lah. Kerjasama dong. Sesama peserta jangan saling 1, 2, 3. Apakah ini? Waduh. Mana duluan? Dari atas dong. Dari A ini. Ini gampang banget. Kok ada T? Itu apa? Gampang banget loh. Kalau ada adik Itu apa sih itu? Itu apa sih itu? Itu apa, Kak? Jangan tanya Kok ada? dong. Oh iya. Dia itu Ya. apa? Grace betul. Novi dan Grace betul. Hah? Ambil kesempatan. Ambil. Ambil Kok bisa? kesempatan. Ini ini adalah A, mobilnya O-nya dihilangin, ambil. Terus ini adalah keset. Welcome. Ya. Kesempatan. Ya, Oh, keset. kesempatannya terlewat dong. Itu Novi keset. dan Grace betul. Kesetnya Kirain nggak ini jelas. meja ya? Kirain biskuit. Kirain itu meja Saya ya? coklat tadi saya. Biskuit, biskuit. Patah. Oke, Windra sudah kelewat nih, 1 nih. Lanjut. Nih, mantap, Rek. Pertanyaan Susah nih, selanjutnya adalah siapakah yang sudah cek duluan? Ayo Grace, kamu pasti bisa Grace. Novi hanya menjawab, kamu yang berpikir. Ayo Ko Alan, minusnya ditambahin lagi, Bo.
Masih belum tepat. Pak Bambang masih belum tepat. No comment. No comment, dia no comment, bukan jawab. Dia kan no comment. Itu apa sih? Oh my God. Itu apa bentuk? Oke. Mana nih suaranya nih? Kasih bocoran. Oh, tidak bisa. Enggak, ke kita semuanya itu apa sih maksudnya? Oh, itu maksudnya. Kalau aku ngomongin ya langsung benar dong. Aduh. Itu kan ada gambar menara. Tahu Tapi tahu menara tahu, yang tahu. bukan asli. Oke. Kantor. Berat. Lukisan itu ya? Ini permainan berat ini. Iya. Ayo buruan. Udah ada Coba cluenya, gambar udah yang buruan. level berapa nih? Level berapa nih? Satu, Mau satu, cari satu apa sih? jawabannya ya? Cari di Google. Mau nyari Gini. Kalau mau nyari jawabannya. Itu gambar Udah satu-satu kelar, itu apa sih? Sumbu lukisan masih kurang tepat. Novi masih kurang tepat. Windra masih kurang tepat. Ayo, kantor jauh banget. Saya hitung sampai 3, soalnya hangus ya. 1. 1, Gak jelas, gak jelas. 2, 3. Ini jelas banget. 1 kalau sama-sama 1 itu artinya apa? 0. 0. Teri. 1000 lukisan. 1000 lukisan. Siapa Lanjut. bilang? Ya ampun. Oke, lanjut. Lanjut. Yang banding-banding 2 ini kita harus mencari jawabannya. Apakah ini? Yang lain nggak ada solusi. Ini Windra benarnya setelah udah ditulis Mana, jawabannya. Itu ada MK. Mamanya. Enggak. Ayo. Iya, Novi dan Grace. Windra benar. Windra yang duluan menjawab. Sampaikan Ya. salam. Duluan menjawab. Sampaikan salam. Kok bisa sampaikan salam? Ini adalah sampah. Sampaikan salam. Harus pakai Lanjut. HK. SH, sah. Syam. Sampo. Syam. Ini adalah soal yang berikut. Apa ini? Tulang. Soalan masih belum sempat cari jawabannya ya? Tinjauan ulang. Iya, Windra benar. Wow, keren. Windra benar. Wah, mantap ya. Kader T, mau Karena dia tanya, habis nyari jawaban nih. mau tanya Kader. Ya. Windra itu umur berapa? Windra itu umur 20-an. pokoknya dia anak kemarin. 20-an lah. dia. Oke. Pas. Saya juga 20-an. 17 dia bilang. Eh, Nggak mungkin 17. Yang jelas lebih tua Koalan daripada Windra pokoknya. Sama-sama 20-an lah. Oke, kayaknya ini soal yang terakhir aja deh. Silahkan berebut karena saya sudah menemukan pemenangnya. Jadi Malam, saya harus mencari satu jawaban lagi. Oke, lanjut yang terakhir. Terakhir. Ini karena kan di sini dia. Siapa yang udah menjawab nih? Windra lagi. Windra lagi yang udah menang. Itikat baik. Dan dengan demikian itu adalah itikat. Salah, masih belum tepat, masih belum tepat. Masih belum tepat, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Novi Grace masih ada kesempatan. Koalan masih ada kesempatan buat yang lain menjawab. Ini Koalan sudah menjawab dan yang benar adalah itikat buruk. Lu. Koalan. Kan burung. Salah ketik. Burung Salah NG-nya ketik tadi.
biasa kalau orang di sekolah teologi itu yang baik-baik ada di typo. Jadi kalau dia typo itu langsung keluarnya baik gitu. Nggak ada buruk-buruk. Salah ketik itu. Kedengar nggak gitu? Oke, saya sudah menemukan pemenangnya dan Alan berhasil mendapatkan satu jawaban. Berhasil mendapatkan satu jawaban. Pramono berhasil mendapatkan satu jawaban. Kemudian Pak Bambang berhasil mendapatkan 2 jawaban. Dan Novi dan Grace berhasil mendapatkan 3 jawaban. Windra berhasil mendapatkan 5 jawaban dan Kak Lamro berhasil mendapatkan 7 jawaban. Itu artinya juara 1 adalah Kak Lamro, juara 2 adalah Windra, juara 3 adalah Novi dan Grace. Oke, kita adalah juara-juara. Setelah ini nomor bisa menghubungi saya. Teman-teman yang belum beruntung, nanti kita akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya di Peacemaker. Ada sponsornya. Sebelum Koalan halal, dia akan terus mensponsori kita untuk games-games. Sebelum KYR halal, mereka akan mensponsori kita. Jadi saya akan siap membuat games yang lebih seru. Oke, setuju ya? Saya untung. Oke. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Saya minta dengan kasih Kristus Kak Daud untuk memimpin kita di dalam doa. Daud, sekalian masukin doa untuk bencana alam. Oke, baik. Ya, berdoa untuk Indonesia yang sedang ini. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan malam ini di mana kami boleh berkumpul, boleh bersatu, dan boleh kami saling menguatkan satu sama lain, di mana kami selalu mendapatkan pertolongan yang baru dan selalu baru setiap hari dan setiap waktu. Biarlah apapun yang kami alami saat ini Tuhan, biarlah kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan selalu tahu, bahwa Tuhan selalu mengontrol setiap apa yang kami alami, dan semuanya itu pasti mempunyai rencana yang indah, dan Tuhan sudah menetapkan dari semula bahwa kami anak-anak-Mu tidak akan pernah Engkau melepaskan kami dari hal-hal yang melebihi dari atau melampaui dari kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir anak-anak-Mu pada malam hari ini diberkati lewat firman Tuhan yang begitu luar biasa disampaikan lewat hamba-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap firman yang kami dengar, biarlah kami boleh tanam di dalam hati yang subur dan boleh bertumbuh, berbuah lebat, biarlah buahnya Tuhan boleh nikmati oleh orang-orang lain di luar sana. Kau berkati setiap studinya, setiap pelayanannya Tuhan, kiranya Kau menambah-nambahkan hikmat, kemampuan, biarlah Tuhan memakai luar biasa dan banyak jiwa yang dimenangkan lewat pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingat kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kami, yang kami rasakan, yang kami alami. Bahkan saudara-saudara kami pun yang hadir pada saat ini mengalaminya, kiranya kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan menghibur dan terus menguatkan bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu tidak terlepas dari pengontrolan Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat kami. Kami percaya Tuhan pulihkan bangsa kami. Kami percaya, kami berharap dan kami memohon kepada Tuhan, Tuhan memulihkan bangsa kami, dan Tuhan menguatkan setiap hati yang lemah, yang letih, yang begitu merasakan kesulitan atau kedukaan terjadi di mana-mana, ada banjir, gempa. Kiranya Tuhan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera bagi mereka yang sedang mengalami duka cita. Kami percaya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di sana, dan Tuhan sudah menetapkan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih di surga. Apapun yang kami lakukan ke depannya, biarlah semuanya Tuhan yang menentukan hasilnya, entah baik dan buruk. Kami percaya apapun yang Tuhan berikan bagi kami, semuanya itu adalah hal yang baik, semuanya itu adalah hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Apapun yang kami alami, keluarga kami dimanapun mereka berada, entah mereka dalam keadaan sehat atau sakit, kiranya Tuhan memulihkan mereka dan terus memberikan mereka kemampuan, akal budi, dan berasa pada Tuhan, dan terus mereka mendekatkan diri hadapan Tuhan.
Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Yesus. Di akhir dari pertemuan ibadah kami merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana kami Engkau lahir untuk kami dan Engkau begitu rela berkorban bagi kami dan Engkau membawa teladan-teladan yang luar biasa bagi kami. Biarlah kami pun anak-anak-Mu Tuhan menjadi contoh dan teladan. Kami datang hanya untuk melayani Tuhan, dan biarlah kami mengikuti teladan Tuhan Yesus yang begitu rendah hati dan begitu mengasihi kami dan tidak memandang setiap perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di surga. Ini adalah harapan kami. Biarlah kami yang hadir pada saat ini, kami diberkati dan kami menjadi alat dan menjadi teladan bagi sesama kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam anak Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Amin. Amin. Dan Grace nanti nomor dua-duanya dikirim ya. Jadi dua-dua karena juara 3 dapat pulsa 50 akan dibagi 25-25. Oke, Novi boleh audionya boleh dibuka, boleh kita dengar suaranya. Oke Kak, terima kasih. Nanti setelah ini hubungi saya yang sudah menang tadi, boleh hubungi saya nanti nomornya yang mau diisikan pulsa yang mana dikasihkan ke saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pastor Alan yang sudah membagikan firman Tuhan. Terima kasih Kak Yer, Kak Yobel, Kak Pram, dan semua pengurus. Tuhan memberkati, dan semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, foto dulu. Tadi udah foto sih. Udah. Ya, foto dulu. Udah. Ya, udah. coba aktifkan kameranya dulu. Yang juara harus nyalain nih kameranya nih. Mana sih Windrani? Oh, ada. Di ruang isolasi. Oke. Ya. Mana? 1. Oke. Kan aku bermasalah soalnya. Ya, Coba aku kaderti. 1, Hati-hati. 2, 3. Oke, sekali lagi. Sunnah Rasul 3 kali. Iya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat Natal. Terima kasih Pak Bambang sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke, salam semuanya.